Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Jamil Fajar dari Prodi TRPL semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu sistem operasi komputer. Langsung saja ke slide selanjutnya. Definisi sistem operasi komputer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak inti yang menghubungkan perangkat keras komputer dengan pengguna. Ini mengelola perangkat keras, memberikan antarmuka pengguna, mengatur file, menjalankan aplikasi, dan memberikan keamanan. Nah, dengan kata lain, sistem operasi adalah otak komputer yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di sini akan ada berbagai jenis sistem operasi, seperti sistem operasi desktop, server, mobile, dan lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna. Nah, selanjutnya kita ada sejarah sistem operasi komputer. Nah, untuk sejarah sistem operasi komputer, pada awalnya pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada awalnya, perkembangan komputer, sistem operasi tidak ada. Pengguna harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras menggunakan kode mesin atau bahasa rakitan. Contoh komputer yang pertama menggunakan sistem operasi adalah komputer UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, yang dioperasikan oleh Grace Hopper pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Sistem operasi awal adalah program yang mengelola alur eksekusi program dan penggunaan perangkat keras. Contohnya adalah UNIVAC XX1 dan 2. IBM mengembangkan sistem operasi DOS 360 untuk komputer sistem 360 pada tahun 1960-an. Generasi selanjutnya pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Sistem operasi multiprogramming dan multiproses pertama muncul memungkinkan komputer menjalankan beberapa tugas sekaligus. Contoh adalah sistem operasi CTSS, Compatible Time Sharing System, dan Multics pada tahun 1969. Dennis Ritchie mengembangkan sistem operasi Unix di laboratorium Bell Labs. Generasi selanjutnya pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Sistem operasi desktop mulai berkembang dengan sistem operasi seperti MS-DOS dan kemudian Microsoft Windows. Sistem operasi Unix menjadi populer di kalangan pengembang perangkat lunak dan digunakan di lingkungan akademis dan bisnis. Generasi selanjutnya pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Microsoft Windows menjadi sistem operasi desktop yang paling dominan di dunia. Sistem operasi server seperti Windows Server dan berbagai distribusi Linux digunakan secara luas di lingkungan bisnis dan data center. Pengembangan sistem operasi mobile dimulai dengan sistem operasi seperti Palm OS dan Windows CE. Nah, pada abad ke-21, sistem operasi mobile seperti Android dan iOS mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi sangat populer di seluruh dunia. Virtualisasi dan cloud computing semakin mempengaruhi perkembangan sistem operasi server. Linux menjadi populer sebagai sistem operasi server dan digunakan dalam berbagai perangkat termasuk server, router, dan perangkat IoT. Seiring berjalannya waktu, sistem operasi komputer telah mengalami perkembangan pesat dan sekarang kita memiliki beragam pilihan sistem operasi untuk berbagai keperluan dan platform. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Fungsi sistem operasi. Nah, di fungsi sistem operasi komputer itu ada beberapa fungsi yang saya terapkan di PPT, yaitu 1. Manajemen sumber daya komputer, 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, 3. Menghubung hardware, 4. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat, dan 5. Mengatur sistem kerja perangkat. Nah, kita masuk ke yang pertama, manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi mengelola dan mengatur sumber daya fisik komputer seperti CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, perangkat penyimpanan, perangkat input-output, dan perangkat jaringan. Ini memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang sedang berjalan. Misalnya, sistem operasi membagi waktu CPU di antara berbagai aplikasi yang berjalan
untuk menghindari konflik sumber daya. Nah, masuk ke fungsi yang kedua, yaitu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi adalah program pertama yang dijalankan komputer saat komputer dinyalakan. Ia menyediakan antar muka pengguna, baik grafis atau berbasis teks, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Sistem operasi menyediakan layanan dasar seperti manajemen file, jaringan, dan keamanan, serta kemungkinan pengguna untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak. Nah, yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan sebagai perantara antar perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi. Ini berarti bahwa ketika pengguna ingin menggunakan perangkat keras seperti printer, sistem operasi memungkinkan perangkat lunak aplikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras tersebut melalui driver atau antarmuka yang diberikan oleh sistem operasi. Lanjut, yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mengoptimalkan kinerja perangkat keras dengan mengatur dan mengendalikan akses ke sumber daya. Ini mencakup manajemen memori atau RAM, manajemen CPU, dan penjadwalan tugas sehingga berbagai aplikasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Dan yang terakhir, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur proses-proses yang berjalan di komputer. Ini mencakup pengkelompokan dan pengaturan tugas-tugas yang sedang berjalan, pengaturan keamanan untuk melindungi data dan sumber daya, serta pemantauan kinerja untuk mendeteksi masalah atau kegagalan yang mungkin terjadi. Lanjut, slide berikutnya. Ini tadi. Nah, tipe-tipe sistem operasi komputer. Nah, sebenarnya selain ketiga ini saya ada banyak lagi, tapi saya hanya mengambil 3, yaitu desktop, mobile, dan server. Sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop adalah perangkat lunak yang menjalankan komputer pribadi atau desktop, komputer PC, personal komputer. Ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer, memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi, mengelola file, dan menyelesaikan berbagai tugas komputasi. Nah, berbagai sistem operasi desktop yang paling populer adalah Windows, macOS, Linux, dan Chrome OS. Pilihan sistem operasi desktop bergantung pada preferensi pengguna dan kebutuhan komputasi mereka. Lanjut, sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Sistem operasi ini mengatur semua fungsi perangkat, termasuk antarmuka pengguna, aplikasi, dan komunikasi. Beberapa sistem operasi mobile yang paling populer saat ini adalah Android, iOS digunakan pada produk Apple, Harmony OS digunakan pada perangkat Huawei, KaiOS untuk fitur phone, dan Tizen digunakan pada beberapa perangkat Samsung. Pilihan sistem operasi mobile bergantung pada perangkat yang digunakan dan preferensi pengguna. Lanjut pada slide berikutnya. Sistem operasi server. Sistem operasi server adalah perangkat lunak khusus yang digunakan untuk mengelola server, yang merupakan komputer yang menyediakan layanan, data, atau sumber daya ke perangkat lain melalui jaringan. Sistem operasi server berperan penting dalam menjaga keandalan, keamanan, dan kinerja server. Contoh sistem operasi server termasuk Windows Server atau yang kita kenal sebagai Microsoft, Linux dalam berbagai distribusi seperti Ubuntu Server dan CentOS, Unix seperti AX dan Solaris, dan
VMware XI untuk virtualisasi. Pilihan sistem operasi server bergantung pada kebutuhan dan tujuan server, serta kompatibilitas dengan aplikasi dan perangkat keras yang digunakan. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi saya itu, sistem operasi komputer memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jangan mengelola sumber daya, menyediakan antarmuka pengguna, dan melindungi sistem. Sistem operasi komputer memastikan pengguna komputer yang efisien, performa yang tinggi, performa yang optimal, dan akses yang aman. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tinggal chat saja di kolom komentar. Jika ada kata yang salah, penyampaian salah, ataupun materi yang salah, harap dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton video ini.